Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, taktik Kejaksaan Agung, benarkah ya? Ini perlu kita tanya. Sekarang ini apa-apa saja yang dilakukan oleh aparat hukum, kadang-kadang itu sumir aja ya, yang kroco-kroconya ya. Ini ada kata-kata ya, tangkap dulu Reza Khalid ya, baru menggulung Jokowi. Nah, ternak Bani Kuram juga enggak gitu. Sebagaimana diketahui pemirsa ya, saat ini memang sedang heboh dalam jagat korupsi di Indonesia, gede-gedean gitu kan. Dan tiba-tiba kabarnya Kejaksaan Agung itu ya bukan hanya menangkap anaknya, tapi bosnya juga, bapaknya juga ditangkap ya. Ada peran Reza Khalid dan anaknya misalnya dalam kasus BBM yang rugikan negara 285 triliun ya. Tetapi nama Reza Khalid ini sebetulnya adalah nama yang menggaung keras di zamannya Jokowi. Bahkan bisa dikatakan tidak tersentuh Jokowi ya. Dan kenyataannya atau menurut narasi yang banyak beredar ya, Reza Khalid inilah yang bisa menyanyi merdu ya, bakal gulung Jokowi dan keluarganya. Ini sejumlah kasus hukum yang diduga dilakukan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dan keluarganya dapat terungkap jika saudagar minyak Muhammad Reza Khalid itu berhasil ditangkap dan memberikan kesaksian ya. Mau memberikan kesaksian maksudnya ya. Tapi kalau nggak mau gimana ya, susah juga kan begitu ya. Ini kita tidak tahu ini pemirsa, makanya kita masih tanya-tanya dulu, kenapa tiba-tiba Reza Khalid ditangkap, bukan anaknya saja gitu. Nah, dan tampaknya ini diem-diem ini ya, profil Reza Khalid sebagai tersangka korupsi minyak mentah yang kini diburu Kejagung ya, dan akhirnya ditangkap gitu kan. Luar biasa ya, itu pemirsa. Karena apa? Karena ternyata karena mungkin duitnya yang sangat gede berkenaan dengan Reza Khalid ini ya, dia menjadi orang kuat di zamannya Jokowi, ngerti tentang sepak terjangnya Jokowi, korupsinya Jokowi. Ini gelora 15 Juli 2025. Dan jangan lupa ini yang menjadi masalah, ternyata juga Reza Khalid itu dekat dengan Prabowo ya. Jadi memang kalau kita menyimak ya semua persoalan korupsi ini antara koruptor sebagai pengusaha, kemudian pejabat, dan kemudian politisi atau pemimpin politik dan lain sebagainya, itu sudah terjalin ya, berjalin berkelindan ya, sudah menjadi satu anyaman gitu loh ya. Pokoknya ada pengusaha terlibat kasus korupsi, di situ pasti ada pejabatnya dan biasanya juga ada politisinya. Nah, siapa sangka ternyata kalau kita lihat dokumen-dokumen yang ada itu, ternyata juga Reza Khalid ini dekat juga dengan Prabowo. Apakah kalau kemudian ditangkap beneran ya, kemudian ada dalam kesaksiannya dan seterusnya itu, jangan-jangan dia tidak berani nyanyi tentang apa yang dia ketahui tentang Jokowi, tetapi juga bisa nyanyi tentang bantuannya kepada Prabowo. Karena memang bukan main ini pemirsa ya, salah satu korupsi ya, saudagar minyak dalam kasus BBM yang rugikan negara 287 triliun itu ya, saudagar minyak Reza Khalid dan anaknya Kerry Andrianto Reza punya peranan masing-masing dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kerja sama KKKSK ya, dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Reza dan Kerry dalam kasus ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, dan Direktur Penyidikan Abdul Qohar mengatakan Reza Khalid punya peranan secara melawan hukum, bersama-sama menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tangki Merak itu. Nah, padahal menurut Kahar saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. Ya, ini dari sini Reza Khalid jadi tersangka. Tetapi kalau misalnya Jaksa Agung memang punya rencana untuk menggulung Jokowi,
cukupkah dengan nyanyian Reza Khalid ini? Atau nasibnya seperti KPK, ya, KPK ini ya menangkap anak buahnya Bobi Nasution, dan dalam wawancara pertama juru bicara KPK tidak tertutup kemungkinan untuk panggil Bobi Nasution. Sekarang kemungkinan itu sudah tertutup. Ya, kabarnya Jokowi ke Medan, bukan ke Bali, atau mungkin dari Medan ke Bali sebentar gitu kan. Ya, mengatur strategi supaya menantunya ini bebas. Nah, kita tidak tahu dan kita menunggu saja. Ya, kalau ternyata ya hanya berhenti di Reza Khalid, ya kita wajar curiga juga bahwa bukan hanya Jokowi, tetapi Prabowo juga tersandra, gitu kan? Masa menangkap orang yang menjadi bosnya saat menjadi presiden, kan begitu. Inilah beban yang ditanggung oleh rakyat Indonesia akhirnya ketika para calon eksekutif, apakah itu presiden, gubernur, dan lain sebagainya, mengandalkan uang-uang hasil korupsi. Jadinya akan hancur-hancuran seperti ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.